dan Suyo yang sering kali juga udah kita lihat ya, bahkan di scene kompetitif terakhir kali juga. Dan seharusnya seperti apa yang tadi Prof KB bilang, untuk segi objektifnya harusnya Navi lebih unggul. Seharusnya. Seharusnya secara komposisi. Secara komposisi, mereka punya Chow. Ini udah bisa ngebukain map dengan mudah banget. Oke. Dan memang permasalahan mungkin yang nanti akan dihadapi Navi ketika mid game adalah poke damage yang begitu konsisten dari RRQ. Mereka punya Farsha, mereka punya Granger. Apalagi dengan emblem fighters yang dibawakan akan menambah sustainability lagi. Oke, Prince. tapi nampaknya Riz bakal coba dihajar first blow, Sotom no-win. X-Magic berhasil mendapatkan satu point kill yang sangat mahal dari Riz. Kenapa gue bilang sangat mahal? Karena dia adalah mid laner. Dan kondisi early power dari Riz itu juga menimbulkan efek first blood loh, jangan lupakan hal tersebut. Ini clear cepet, rotasi cepet yang dipegang sama Navi sekarang walaupun memang unggulnya masih nggak terlalu banyak ya. Oke. Kendali bush yang sangat-sangat manis dari Hanavi ya sebenarnya. Juga agar Navi bisa buka satu point kill yang sangat-sangat manis sekali dan bahkan pressure ke arah Toy. Wow, tapi tentunya bukan hanya Toy yang memberikan pressure tapi Sungsujin. Di depan sana Alpha di sana belakang dapatkan padang merhentikan pergerakan dari sana Sungsujin. Alpha take down Razer. Gagal untuk mendapatkan satu point kill. Coba untuk mendapatkan satu point kill tapi nampaknya kali ini momennya Enter sedikit kebungan. Terlalu banyak jarak yang harus didapatkan, sedangkan Rinsya kembali lagi menjadi target utama dari seorang Hanafi. Meanwhile, 2 point kill didapatkan dari Naviel. Wah ini targeting yang dilakukan sama Hanafi juga udah siapa aja yang di depan dimakan. Cuman ada satu Purify aja yang dibawa sama RRQ, Bro. Ya, dan jangan lupa juga sih, tadi kan teman-teman dari RRQ coba buat invade jungle. Dan itu di bawah menit kedua, jadi otomatis damage yang diberikan sama member Navi pasti bakal lebih menyakitkan. Apalagi di dalam area jungle dari Navinya. Dan setup seperti yang tadi kita mention, sekarang Suyonya, Aether. Dia ada di orange buff. Menandakan kalau misalkan berarti RRQ malah dapetin keuntungan karena akan memberikan Setsujin level kelimanya. Oke, informasi dapatkan one back situation CV versus Toy. Segera full power tapi kali ini sedikit tadi dikeluarkan secara CV. Walhasil, Toy still survive di area top lane. Memberikan informasi yang sangat mahal bahkan para pasukan dari tim Navi kali ini mencoba untuk melakukan takeover terhadap Turtle Cars. Sudah standby on position. Oh minim info kayaknya juga nggak ngebuat dari RRQ langsung set up duluan ke arah dari turtle-nya. Ternyata sekarang bakal coba untuk ditarik ulur. Targetnya itu juga seorang Ido. Dan bahkan para pasukan dari tim Navi kali ini Hanafi harus bergerbang dengan flicker defensif. Tidak ada initiate 12 Dragon. Mampukah mereka berhasil mendapatkan dan Avatar of Guardian? Double stun! Apakah mencoba berhasil dibalikan kembali walaupun Raffin Skill cuma satu Setsujin masih bisa bertahan. Tidak ada bisa masuk ke dalam. Berarti bisa out point. Membuat para pasukan dari Navi harus merelakan Turtle pertamanya. Turtle pertama yang diharapkan bisa dipegang sama Navi dengan komposisi mereka yang cukup kuat. Ini patah, Prof. Ya, sangat disayangkan ya. Kita melihat ada Avatar of Guardian yang begitu indah. Dan itu semua karena Curtain Call dari Dairon. Yes, betul. Satu sosok yang benar-benar membuka inisiasi yang begitu indah. Dan mengunci 2 pemain sekaligus dari Navi. Sehingga mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi ke area turtle. Yang tadinya kita melihat Suyo ini benar-benar kayak harus dapetin perfect objektif. Kayaknya harus diurungkan niatnya. Malah sekarang Setsujin dapetin keuntungan. Dia akan lebih lead lagi dari level. Dan nanti di menit yang kelima dia pasti bakal solo farm di far lane-nya. Lihat Daironnya, dia benar-benar respect. Dia nggak mau head to head, dia cuma main poking aja di sini. Dia main aman banget ya. Tapi kalau ngelihat juga tadi di area gold lane-nya yang ada pressure besar yang diberikan oleh Shiva terhadap Toy. Thanks to Turtle juga yang nge-share dari EXP. Ngebuat dari levelnya juga nggak ketertinggalan banget. Ya walaupun tadi ada beberapa laning yang harus direlakan ya. Karena 1v1-nya terlalu menegangkan seperti di bagian gold lane. Jadi harus ditunggu terlebih dahulu. Tapi Hanafi. Oh Ido, benar-benar dia on moment yang sangat tepat dia langsung menuju ke arah bush yang agak cukup ragu kita lihat tadi ya. Sebenarnya nggak ada yang tahu di situ ada Hanafi, cuma ragu aja. That's why Indok langsung ngecek boost dengan Unbreakable. Oh, udah strike-nya hanya untuk mengusir saja X-Magic. Dan belum ada inisiasi lagi nih dengan adanya pick of power yang dimiliki oleh Hanafi. Dan ternyata gold lane-nya juga dibiarkan saja mandiri ini. Karena ada Purify juga kan. Dan kebetulan Hanafi masih cooldown dari Flicker tadi barusan. Dan sekarang ready, mungkin sekarang harus menciptakan momentum. Karena Aether juga harus mengejar ketertinggalan yang tadi didapatkan. Sehingga nanti di turtle yang kedua mereka nggak bakal mendapatkan treatment yang serupa. Takutnya nanti kena EOG lagi untuk kedua kalinya karena Idok masih menahan nih ultimate-nya dari tadi. Tapi dia kelihatan sih, main chow-nya udah cukup fasih dia. Cara gunain Senpu sama Jet Gundonya fasih, tapi lihat di sini. Oh, Hanafi kalau coba untuk memberikan sedikit distraction. Dan oh no, solo kill! No way! Solo kill dari Toy!
berada di arah gold lane memberikan keuntungan sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Indo, standby, Fizz Crank menuju ke arah depan sana, menuju ke arah seorang Indo dan kawan-kawan akan terlakukan kiat. Berhasil mendapatkan Ether, terperangkap dengan damage yang terlalu besar. Susujin bebas untuk menarik ke arah belakang. Mereka kehilangan the power of retribution. Dan Susujin masih mau lebih. Looking for triple kill, Susujin. Menarik dengan indah tapi ternyata terperangkap di depan sana dengan ada CV. Susujin mampukah bertahan, mencoba recover seorang Indo dan Susujin. Nampaknya kali ini terlalu dalam. Ingat, nafsu membunuhmu. Oke, dan bahkan ini keuntungan dipegang begitu banyak oleh RRQ Hoshi. Mereka dapetin outer middle turret. Dan solo kill yang dilakukan oleh Toy ini juga merubah keadaan yang cukup signifikan. Ya. Ini benar-benar langsung kacau balau dari Navi-nya. Yang awalnya mereka unggul dari segi point kill, tapi ternyata sekarang udah mulai No, ke-drag. wow. My God. Oke, sir. Satu suara untuk RRQ. Navi, ini saatnya kalian membuktikan untuk menampar seluruh caster yang bertugas hari ini. Biasanya sih ketampar ya. Iya, makanya kita bakal lihat apakah Navi dan Navi Nation akan bersorak untuk menampar para caster 6-6-nya yang bertugas. Karena benar-benar ini semuanya 2-0 dan Aul dengan 2-1-nya. Tapi semua ke side ke arah RRQ. Yap, dan ini kontrol objektif yang harusnya bisa dipegang sama Navi pun masih belum terlihat lagi. Akan semakin diperparah dengan ketertinggalan yang dia alami. 2-0 sekarang untuk turtle-nya. Jadi menurutku lagi-lagi untuk di bagian gold lane-nya akan sangat terbantu sekali dan ini bencana kecil. Ini bencana, itu kecil. Iya sedikit soalnya karena pasti 3.000 gold masih possible untuk dikejar namun kayaknya pressure-nya gak bakal lepas dari RRQ. Lihat bagaimana Dairen yang benar-benar nge-zone out dan menjaga atau maintain dari pasifnya. Buff baru dari Cici nih karena pasifnya berkurangnya pelan-pelan. Oke. Ini sejauh ini udah mulai dikuasain dari visionnya, dari setup untuk bisa bahkan ke area jungle-jungle yang dimiliki sama Aether juga ini terpaksa harus direlakan terus-terusan nih. Ini itu dia pertanyaan aku ketika mereka berani untuk ngepas Joy itu kan menjadi pertanyaan tanda tanya besar menurut saya pribadi ya, jujur. Agak cukup berat loh membuka Joy untuk seorang Susujin dengan kondisi mereka tahu masih belum ada perubahan yang signifikan untuk di nerf. Dan Susujin power dengan hal tersebut. Ya dan walaupun pertukarannya dengan adanya Suyo ya. Tapi early play-nya nggak berjalan dengan maksimal sih. Walaupun upaya dari stoppernya ini udah dilakukan juga sama Navi ya. Dengan ada Chow, dengan ada Badang. Cuman ternyata masih belum bisa diimplementasikan dengan cukup baik. Alright, Tyrant mencoba untuk mengganggu karakter Aether. Menuju ke arah belakang Hanafi mencoba untuk mengangkat 1 point kill. Tapi nampaknya mereka mengurungkan niat. Informasi yang didapatkan dengan Retribution ini juga nggak sebanding dengan adanya objektif yang masih cukup lama. Jadi waktu dari objektif dan Retribution ini masih stabil, masih equal gitu loh, nggak rugi. Yep. Dan rotasi yang dilakukan sama Hanafi juga memang berkutat di area river aja ya. Nggak terlalu yang coba untuk makan ke arah gold atau EXP-nya. Lebih berfokus untuk kuasain area tengah. Seperti biasa ya, formasi 4-1 untuk pressure ya. Karena ada Rins dan juga kebetulan ada Toy dengan hero-hero yang jaraknya sangat jauh. Dead Sonata, Feather Air Strike. Keduanya tentu bisa memberikan poke damage yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan untuk ngomongin sekarang nih. Susujin hampir selesai dengan Holy Crystal. Dia udah ready banget untuk teamfight 5. Sementara dengan adanya Sky Pierce yang dimiliki sama Toy tadi, ini juga akan menambah daya dobrak dari RRQ untuk bisa melakukan eksekusi. Iya. Ditambah lagi Toy juga bukan damage dealer utama. Dia tuh Sky Fisher-nya ini, dia akan sangat membantu ketika banyak banget damage yang dikeluarkan oleh Susujin dan juga Dairen itu tidak tereksekusi, Prof. Iya, dan jadi jangan dia lupa. sebenarnya bukan ujung tombak banget dengan Sky Fisher ini. Iya, karena pilihan dari emblem awalnya aja fighter. Yes, Dia betul. ingin bertahan hidup dan bisa mendeliver damage sebanyak mungkin. Iya benar, survive ya. Mode survive pokoknya. aja Iya, ya. survival mode. Oke, dan juga turtle yang ketiga memang tidak dimunculkan. Langsung dirubah menjadi Lord yang langsung kan dan spawn di arah top lane milik dari RRQ Hoshi. Temponya memang pelan-pelan, tapi ini cukup mematikan loh. Nah itu dia, kayak pressure without killing kan. Itu bener-bener kejam banget karena tiba-tiba buff hilang, turret hilang, dan pressure-nya nggak berhenti. Dairen bener-bener nge-zone out, memberikan informasi agar tinggal datang aja Susujinya. Oke, dan kali ini Navi mereka harus melakukan defense terlebih dahulu karena RRQ juga sedang mengontrol nih. Slow push, walaupun memang masih Lord yang pertama. Tapi Masih. kalau bicara tentang high ground, apakah cukup kuat untuk Navi? Ya kalau ngomongin high ground masih ada Moskov sih dari Sive. Oke. Mungkin itu bakal jadi jawaban. Tapi let's see, apakah nanti Sive tidak akan mendapatkan ya gangguan serupa ya. Karena dari tadi Setsujin datang tiba-tiba udah 3 stack, tinggal nyanyi dia dengan Electrify. Yes, dan juga kayak Navi mereka punya PR untuk bisa menjangkau ini belakang ya.
Yes. Kayak main front to back kayaknya agak susah. Agak susah emang. Dia harus main front to back. Dan harus nunggu juga ini untuk Shive jadi Trinity dulu. Masih banyak banget syarat untuk comeback dari Navi. Masalahnya di menit yang ke-10 mereka sudah hampir saja kehilangan satu batu dan faktor Kertian. Berhasil menangkap satu Aether. Gak lagi bisa diselamatkan dan bahkan di depan sana duel saya akan menjaga seorang Idok tidak bisa di follow dengan damage. Masih terlalu keras fokus karena base-nya. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ mereka sadar tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka lebih pengen merontokin semua base turret yang hadir. Nah ini pelan-pelan ya, tapi ini bakal ngasih pressure terus juga. Dan upaya kombinasi dari RRQ berjalan dengan cukup manis. Avatar of Guardian, Curtain Skull dari tadi sinkron banget, Prof. Ya karena bikin miskom kan, yang satu mau maju, yang satu mau mundur, terus tiba-tiba terjebak dengan adanya tali dari yoyonya Cici dan ya udah Kabur nggak bisa diikat. harus bareng-bareng soalnya. Malah jadi enak buat Itu dia. targeting dari Avatar of Guardian-nya. Dan sekarang Navi mereka masih mencari jawaban untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu karena adanya lane jauh juga nih yang jadi PR walaupun ada Moskov. Setuju sih. Oke, lihat Moskovnya di poking. Wah. Lihat Hatta dan Tasar. Ether, what are you doing? What are you doing, Ether? Dia tahu kalau dia masuk sekali nggak akan bisa keluar dan seluruh pemain RRQ di depan sana. Wah, itu keputusan yang menurut aku nggak bijak sih. Itu nggak bijak sekali, Profesor. Semua dealing damage masuk ke tubuh Suyo. Ya karena dia udah harus tahu itu akan terjadi loh, Prof. Ya, harus lebih hati-hati juga kan. Ini udah ada 3 kill loh dari Toy. Sky Pierce-nya udah sangat siap dan tetesannya. Oke, tetesan dari siapa yang damage dikeluarkan. Fokus menuju ke base turret yang dimiliki dari tim Navi. Nampaknya masih berdiri kokoh gagah menantang di depan sana tanpa harus bisa ditumbangkan. Mungkin next wave bisa mereka dapatkan. Atau mungkin trigger terhadap Lord. Ya ini nggak mau greedy juga ya RRQ. Lagi nunggu ngereset dulu biar menjadi Enhanced Lord di menit yang ke-12 karena ngelihat dari lane jauh yang udah mulai harusnya kelihatan nih dikontrol sama Shive. Ya udah komit aja langsung menuju ke arah Lordnya. Iya. Dan ini bener-bener kayak udah tahu juga kan kalau bakal dapetin free terhadap Lordnya. Malah diganggu, lihat di bagian top lane. Shive, halo. Oh my god, informasi didapatkan Idok akan membuat CV. Kali ini sekarat one by one situation. Bakal coba dijemput. Para pasukan dari tim Navi. Mereka mencoba untuk menjemput tapi jangan lupakan. Satu bom Federer strike dan Alpha menutup jalan para pasukan dari tim Navi untuk mundur. Curtain Call berhasil mengunci 2 pemain dari belakang sana. Dan bakal mereka kehilangan seorang Hanafi sebagai seorang roamer. Sky Piercer menghukum Hanafi di depan base-nya sendiri. Mencoba untuk backup justru malah terperangkap. Itu yang dilakukan oleh Navi. Merelakan Shive tumbang mungkin harusnya nggak masalah. Tapi justru akan ada satu nyawa tambahan itu Hanafi dan RRQ. Mereka akan menabrak high ground dari Navi hanya menyisakan 3 pemain saja. Kalau ini udah ini bencana. Di depan sana para pasukan dari tim Navi mencoba untuk diporak-porandakan kehilangan seorang Padang dan juga Aether. Ini menjadi game yang sangat one-sided dan RRQ Hoshi take the game one. RRQ Hoshi membuka game pertama mereka dengan cukup baik. Objektif, dengan gameplay yang sabar dan begitu dewasa dipertunjukkan dan akhirnya dikonvert menjadi kemenangan yang begitu mutlak. Yes, gameplay yang benar-benar wise, tempo yang sangat pelan, tidak terlalu terburu-buru. Ini membuktikan para pasukan dari tim RRQ, mereka sadar mereka udah tidak harus bermain seperti sebelumnya. Dan sekarang mereka tinggal fokus untuk mendapatkan poin, kill, cutting, dan udah menang. Tinggal Dan jalanin gamenya. jalanin game Iya, 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 itu. Karena semenjak awal kita udah mention kan, kalau misalkan Navi harus banget dapetin objektif secure-nya. Mereka punya Chow, mereka punya Badang, mereka punya Suyo, sana. Hero utility yang menurutku ya kompleksitinya udah lengkap banget gitu. Solid, makin solid bahkan tanpa adanya pergantian sama sekali kan kecuali dari Toy. Iya. Yang memang ya udah dia tinggal mengikuti aja. Anggap gini. RRQ nggak dapetin first turtle, nggak masalah. Joy masih bisa farming gitu Yes, kan. itu dia. Tapi kalau Suyo nggak dapetin first turtle, wah ini dampak ke depannya bakal agak repot nih. Karena Suyo hero yang cenderung early game-nya harus sedikit agresif. Ya dan terlalu banyak sisi sih tadi. Untuk ada Curse of Crow. Ini Moskov yang range-nya nggak jauh-jauh amat juga ya bakal lebih enak lagi untuk di outrange. Ya dan RRQ tahu sih gimana caranya untuk bisa mengeksekusi yang namanya Free Lord. Nah, Yes. Mereka tugaskan Idok
Karena Idok bisa EOG tiba-tiba, walaupun nanti mungkin bakal di rush gitu kan di bagian lordnya. Mereka bisa perang berempat. Ya bahkan kalau misalnya tadi kita lihat kondisi Idok untuk dia masih punya EUG untuk skill escape. Yep. Ya. Jadi semua source skillnya ketika Lordnya muncul itu nggak akan bisa ngedefense base turret dari Na'Vi. Dan seenggaknya let's say ada 30 detik lah untuk bisa setup dan regen dulu kan, recall sebentar. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi tadi sampai force revitalize. Ya itu maksa ke depan sana itu menurut gua adalah salah satu hal. Tapi pertanyaan aku, ini dua kondisi yang sudah termasuk dengan kondisi dia tahu di depan sana ada 20.000 tim RRQ. Wah. Banyak Lagi banget ya. Meet and greet. Masalahnya itu Shock udah ya? semua di situ. Iya, benar. Dia masuk ke dalam, dia tahu dia nggak akan bisa keluar lagi. Mungkin kayaknya dia nggak expect kali pas tadi Sutsujin datang kan dia udah aku mention kan dia hampir nih jadi Holy Crystal. Pas udah jadi dia udah mau cari poin. Bener. Pasti. Banyaknya stopper juga kan, ngebuat Iya. dari Sutsujin ya bisa maju, bisa mundur. Kalau misal di situ Dari nggak etapnya. kelihatan 3 atau 2 orang nggak masalah, Ul. Aku setuju dengan statement tidak menyangka akan terjadi. Oke. Aku setuju. Iya, Tapi masalahnya fisiknya udah kelihatan di udah situ. kelihatan. Udah ada yang nembak-nembak Ya, tadi kasarnya- Grangernya kan. Kasarnya kalian gak usah mendekat juga mereka udah akan ngelakuin poking supaya kalian mundur dapetin base-nya. Dia punya damage reduction ketika mode immortal tapi itu nggak ngejawab. Karena lagi lose condition kan anyway. Yes, betul. Dan itu oke kita akan lihat highlight ya Profesor dan juga Aus, silakan. Oh ini dari awal sih sebenarnya ya. Kayak dari keunggulan yang bisa dipegang sama RRQ. Dia dapetin 2 turtle, dia invade juga yang harusnya akan menjadi MVP of the game. Karena targeting dia dan upaya tadi yang terakhir Upaya akhirnya tadi sih, ngebuat akhirnya jadi end game. Keputusan untuk free lordnya itu kan. Mereka udah tahu nih, oh gap ini 8.000 gold. Kalau Na'Vi masuk, ya udah mereka tinggal respon, ayo sini perang gitu kan. Tapi ya kalau misalkan Na'Vi-nya nggak mau masuk ya udah pasti Idoknya bakal bebas untuk bermain di area sungai atas. Karena kebetulan lordnya lagi di bawah dan dia emang paling masuk akal kalau emang